Halo semuanya, perkenalkan saya Sabina Devi dan saya adalah Taruni Madya atau Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah review singkat dari sebuah book chapter atau bunga rampai yang telah kelompok kami buat yang berjudul Melihat Fenomena Pandemi COVID-19 di Indonesia melalui 10 lensa kebijakan keimigrasian, yang dimana saya akan membahas sebuah tulisan yang saya buat yang berjudul Analisis Pelaksanaan Penindakan Keimigrasian pada Masa Pandemi COVID-19. Simak videonya habis ini ya. Kembali lagi bersama saya dengan topik pembahasan hari ini, yaitu analisis pelaksanaan penindakan keimigrasian pada masa pandemi COVID-19. Adanya pandemi virus COVID-19 telah menyebabkan berbagai macam persoalan dan permasalahan serius yang tersebar di seluruh lini sektor kehidupan masyarakat. Di Indonesia, wabah pandemi virus COVID-19 membuat pemerintah dengan segera mengeluarkan berbagai macam kebijakan dan kebijakan khusus dengan menghimbau penghentian sementara aktivitas-aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Penyebaran virus COVID-19 di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asal. Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang sifatnya universal, setiap negara berwenang untuk memberikan izin atau menolak seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan hal tersebut, keberadaannya sebuah peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara serta orang asing yang hendak memasuki negara tersebut akan tunduk pada hukum negaranya sebagaimana halnya warga itu sendiri. Di Indonesia, dengan adanya pandemi COVID-19, mengakibatkan terus diperbaharuinya kebijakan-kebijakan yang ada. Yang terbaru, yakni Permen Kumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan. Permen Kumham tersebut membahas mengenai bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat penanganan penyebaran coronavirus disease yang berasal dari luar wilayah Indonesia, perlu upaya pembatasan masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Pada masa pandemi, kebijakan mengenai izin masuk, izin tinggal, dan berkegiatan bagi WNA di wilayah Indonesia tetap didasarkan pada prinsip selective policy, di mana kebijakan tersebut berlandaskan kepada hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan bagi Indonesia yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip selective policy, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, di mana kegiatan pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia, termasuk segala kegiatan yang dilakukannya. Tindakan administratif keimigrasian sebagai salah satu tindakan yang diambil dalam menangani kasus pelanggaran keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Atau dengan kata lain merupakan tindakan yang dikenakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus menunggu keputusan dari proses peradilan. Tindakan keimigrasian juga dapat dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan. Pada masa pandemi COVID-19, dari banyaknya kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi di Indonesia, dirasa perlu untuk dilakukan sebuah pembahasan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pejabat imigrasi untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan hukum yang ada di Indonesia. Lalu kita akan masuk ke pembahasan. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak Maret 2020, yang kemudian disusul dengan berbagai modifikasi kebijakan karantina wilayah yang semula dikenal dengan istilah PSBB, kemudian PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, penebalan PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan yang pada saat ini sedang berjalan, yaitu PPKM level 4. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas imigrasi di masa pandemi COVID-19 sangat rawan untuk terjadi, terutama bagi warga negara asing memegang bebas visa kunjungan, yang dimana penerbangan untuk kembali ke negara asalnya belum dapat dilakukan. Terlebih lagi, persoalan persediaan makanan dan juga uang perjalanan yang sudah mulai habis, sehingga kemungkinan untuk melakukan pelanggaran izin tinggal sangat besar untuk terjadi. Dalam masa tanggap darurat penanganan COVID-19 yang ada saat ini, sedang terlaksana yaitu PPKM level 4, pemerintah memperketat masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Pembatasan yang sebagaimana tertera dalam ayat 2 Permen Kumham nomor 27 tahun 2021 telah disebutkan dikecualikan terhadap orang asing yang pertama,
orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas. Yang kedua, orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Yang ketiga, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Orang asing sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 2 Permen-Kumham ini dapat memasuki wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian terhadap orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada huruf D ayat 2 ini diberikan setelah mendapat rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, yaitu melalui tindakan keimigrasian, dan yang kedua, melalui proses peradilan, di mana pejabat imigrasi diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil di bawah koordinasi penyidik Polri. Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif keimigrasian dapat berupa yang pertama, pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan. Yang kedua, pembatasan, perubahan, dan pembatalan izin tinggal. Yang ketiga, larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia. Yang keempat, keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. Yang kelima, pengenaan biaya beban dan atau deportasi dari wilayah Indonesia. Di mana tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Berikut akan disertakan sebuah contoh kasus dari pelanggaran keimigrasian selama masa pandemi COVID-19. Contoh kasus yang pertama yaitu dapat dibaca, yang pertama yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 lalu, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar telah melakukan tindakan administratif keimigrasian atau TAK terhadap dua orang warga negara Rumania berinisial GAGS dan SRA. Keduanya telah selesai menjalani masa hukuman pidana atas kejahatan pembobolan ATM dengan modus skimming alias pencurian data nasabah dan menduplikasi kartu debit untuk menguras saldo nasabah. TAK yang dikenakan adalah tindakan deportasi dan pencekalan untuk masuk kembali ke Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Pasal 75 yang memuat ketentuan TAK bagi WNA yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu Januari hingga Mei 2020, Imigrasi Makassar juga telah melakukan TAK terhadap dua orang WN Malaysia berinisial NBM dan NBL. Sedangkan untuk data penyidikan pidana keimigrasian atau pro justisia, sebanyak satu orang WN Tiongkok atas nama UK atas dakwaan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal pasal 122 huruf A UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Lalu contoh kasus kedua, yaitu kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu adanya kasus penolakan warga negara asing yang dilakukan selama masa PPKM Mikro Darurat, yaitu pada tanggal 3 hingga 30 Juli 2021 oleh Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Penolakan terhadap 62 WNA yang 31 diantaranya ditolak karena tidak masuk kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Permen-Kumham nomor 27 tahun 2021. 21 orang diantaranya ditolak karena tidak punya ketujuan jelas di Indonesia dan 10 diantaranya ditolak karena tidak memenuhi protokol kesehatan pelaku perjalanan internasional. Warga negara terbanyak yang ditolak masuk yaitu dari Nigeria sebanyak 11 orang, Prancis 6 orang, dan Amerika Serikat 6 orang. Selain itu, ada Pakistan, Filipina, Brazil, Denmark, Bangladesh, Jerman, dan beberapa negara lain. Yang menjadi landasan dari tindakan tersebut adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi nomor 1 nomor ini garis 0661.dr.01.01 tahun 2021 tentang ketentuan visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan. Dan contoh ketiga,
dari contoh kasus pelanggaran keimigrasian selama masa pandemi COVID-19 adalah imigrasi Soekarno-Hatta mendeportasi 2 WNA asal Inggris yang kabur saat hendak menuju hotel karantina pada bulan Mei 2021 dan ditangkap oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan bagi orang asing yang masuk ke Indonesia. Mereka meyakini bahwa setiap manusia memiliki kebebasan berpergian berdasarkan hukum alam, yang hierarkinya lebih tinggi dibanding hukum pemerintah manapun. Setelah melalui pemeriksaan, kedua WNA asal Inggris tersebut diserahkan oleh Polresta Soekarno-Hatta ke Imigrasi Soekarno-Hatta untuk dilakukannya tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi atau pemulangan kembali ke negara asal dan masuk dalam daftar tangkal. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, petugas imigrasi berwenang untuk mendeportasi orang asing yang tidak menghormati atau mentaati peraturan di Indonesia sebagai bentuk kedaulatan atas Republik Indonesia. Dilihat dari berbagai macam kasus di atas, pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh beberapa orang asing dari berbagai macam negara merupakan suatu pelanggaran yang menyinggung berbagai macam masalah, seperti dari pelanggaran protokol kesehatan, kriteria yang tidak sesuai dengan peraturan kebijakan yang baru, hingga kejahatan pidana yang dilakukan di wilayah Indonesia. Mengenai masalah pelanggaran protokol kesehatan, sudah selayaknya warga negara manapun yang berkunjung ke suatu negara menghargai dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan di negara tersebut. Melihat juga bahwa permasalahan protokol kesehatan yang diterapkan di tiap-tiap negara tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dikarenakan pandemi COVID-19 merupakan wabah yang tidak hanya terjadi di wilayah Indonesia, namun di seluruh dunia. Hal tersebut pun juga merupakan kewajiban yang harus ditaati dari seorang warga negara Indonesia jika hendak mengunjungi suatu negara di luar wilayah Indonesia, dikarenakan hal-hal yang penting dan mendesak seperti pekerjaan dari seorang perwakilan negara. Mengenai kebijakan karantina di Indonesia, berdasarkan Adendum Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemi Coronavirus Disease 2019, dijelaskan dalam huruf F, yaitu protokol mengenai seluruh pelaku perjalanan internasional, baik yang berstatus WNI maupun WNA, harus mengikuti ketentuan atau persyaratan sebagai berikut, yaitu salah satunya, bagi WNI dan WNA termasuk diplomat asing, di luar kepala perwakilan asing dan kepala keluarga perwakilan asing, menjalani karantina di tempat akomodasi karantina yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi karantina COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri. Karantina itu sendiri adalah upaya memisahkan seseorang yang terpapar dari COVID-19, baik dari riwayat kontak atau riwayat berpergian ke wilayah yang telah menjadi transmisi komunitas. Meskipun belum menunjukkan gejala apapun, atau sedang dalam masa inkubasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko penularan. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing atau pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki keperluan di wilayah Indonesia dengan tetap mengedepankan selective policy, yang berarti hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan kedaulatan negara yang dapat memasuki wilayah Indonesia. Namun dalam hal terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yang telah diberikan oleh seorang pejabat imigrasi kepada warga negara asing, dapat diancam dengan pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Sebagaimana kasus satu warga negara Tiongkok di atas yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Permen Kumham Nomor 27 Tahun 2021 sebagai landasan hukum terbaru mengenai pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan. Membatasi hanya 5 kategori orang asing yang diperbolehkan untuk memasuki wilayah Indonesia, di mana hal tersebut tentunya juga mengedepankan selective policy, yang berarti hanya kelima kategori tersebut yang dirasa memberikan dampak dan manfaat bagi Indonesia pada saat masa pembatasan. Maka orang yang tidak sesuai dengan Permen Kumham tersebut terpaksa harus dilakukan tindakan penolakan masuk ke wilayah Indonesia. Secara kesimpulan, penyebaran virus COVID-19 di sejumlah negara berdampak pada keterbatasan mobilitas warga dunia untuk menuju ke negara tertentu atau kembali ke negara asalnya.
Di Indonesia, pemerintah pun menggalakkan berbagai macam peraturan dengan melaksanakan masa tanggap darurat penanganan COVID-19 sejak awal Maret 2020, yang kemudian disusul dengan berbagai modifikasi kebijakan karantina wilayah. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fasilitas imigrasi di masa pandemi COVID-19 sangat rawan untuk terjadi, seperti halnya dalam penyalahgunaan izin tinggal, dokumen perjalanan, izin masuk, dan berbagai hal lainnya. Penggalakan dalam bentuk pembentukan kebijakan dalam bidang keimigrasian, yakni salah satunya adalah dengan pembentukan Permen Kumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan. Dalam Permen Kumham tersebut disebutkan hanya 5 kategori warga negara asing yang dapat memasuki wilayah Indonesia, di mana kelima kategori tersebut juga ditentukan berdasarkan salah satu prinsip, yaitu prinsip selective policy, yang dimana mengedepankan hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan kedaulatan negara yang dapat memasuki wilayah Indonesia. Tindakan dari pelaksanaan peran keimigrasian terhadap warga negara Indonesia serta orang asing yang tidak mentaati peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu tindakan administratif keimigrasian dan tindakan pidana keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian seringkali digunakan oleh pejabat imigrasi dalam hal penanganan kasus pelanggaran, seperti pelaksanaan deportasi atau pemulangan kembali terhadap orang asing yang terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Dalam hal penanganan dan penindakan yang telah dilakukan oleh pejabat imigrasi, dapat dinilai telah sesuai dengan dasar hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum dalam hal penindakan kasus pelanggaran keimigrasian yang terjadi di Indonesia pada masa pemberlakuan pembatasan terlaksana dengan baik. Para petugas imigrasi yang ditugaskan dalam tempat-tempat rawan terjadinya kasus pelanggaran keimigrasian harus menaikkan tingkat waspada agar dapat menjaga dan menertibkan jika sewaktu-waktu terlaksana sebuah kasus ke depannya. Sekian merupakan bahasan singkat dari penulisan yang telah dibuat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih atas waktunya, dan sekian.